Gokil juga, titipan apaan titipan begini? Setan memang. Ini harusnya ya si my friend yang katanya berani tantang nyali udah nyampe di kalau jam segini. Coba kalian Mang Dedek di mana? Oh siap, udah datang belum? Mang, monitor Mang. Itu temennya Mbah yang mau nantang nyali udah datang belum? Udah nih, orangnya udah nyampe. Udah nyampe. Oke. Oke, suruh tunggu ya. Kita ke depan aja. Oke. Mbah. Oh, itu tanya. Mbah, Woi, berpuasa. Berpuasa. Sini. Nggak apa-apa nih, Mbah. Nggak apa-apa sini. Sini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar, Mbah? Baik. Loh, ini sendirian. Katanya berdua. Iya, teman. Mana? Mul. Oh, oke. Ini tempatnya kenapa mesti begini, Mbah? Namanya juga explore mistis. Oh gitu ya. Siap. Ini datangnya kagak pakai begituan nih, bukan komedi. Enggak, nama siapa nama? Oke. Selamat datang di Explore Mistis Mbak Mijan. No hoax, no setang setting. Nah, kebetulan, This is Mbah, real Explore Mistis. Kebetulan teman saya ini dia super jago berani mengenai masalah mistis. Oh iya, benar. Namanya Ucok, panggilannya Matramul. Gerah mulu. Oh gitu, oke. Jadi kenalin, ini teman-teman kita. Iya. Sini Bom. Nah, ini namanya Bom. Ini mah idola saya, Mbak. Kalau nonton channel Mbak Mijan, Mbak, nonton itu ada ini Mas Angga, pasti. sini Mas Angga. Nah, ini Mas Angga nih. Sehat, Mas Angga. Ada Mas Budi, mana Mas Budi? Nah, Iya, Mas Budi. tapi Mas Budi pakai lighting. Oh iya. Ferry, Jamal sama Mamet. Oh iya. Oke. Jadi tadi kan Mbak sudah penelusuran duluan sebelum kalian datang nih. Iya, kan? Mbak. Nah, di ruangan ini sebenarnya kita nyaman, nggak ada masalah. Iya. Tapi ketika Mbak ke arah sebelah kiri, Ya Allah. Mbak tunjukin sesuatu. Ada sesuatu hal yang tadi Mbak lihat di sini. Oke? Come on. Nah. Udah, jangan pegang-pegang, katanya pemberani. Oke, sip. Coba. Nah, ini tadi sempat membeda ngelihat. Lu katanya pemberani gimana sih? Tadi lo katanya pemberani. Tadi pas melihat dari arah depan sana, itu jalan seperti ular dan ini melingkar di sini hitam. Seret, langsung menghilang dan kalian tahu di belakang Ucok ada pohon besar luar biasa. Oke? Pohon. Mbah, maaf. Pohon. Lo katanya berani. Berani kalau siang. Tadi lu katanya udah begini-begini lu. Ya Allah. Tapi gini ya, Mbak juga mau kasih tahu bahwa di sini memang benar-benar kita real. Apa yang kalian rasakan, silahkan kalian utarakan. Atau seandainya kalian nggak ngerasain apapun, ya udah ngomong aja. Iya, Mbak. Nggak ngerasain apa-apa, gitu ya. Pokoknya Mbak ngelindungin kita kan. Oke, tapi dengan Bismillah syarat deh. yang penting jujur. Bismillah deh. Oke. Nah,
Kemudian sosok si ular hitam ini tuh masuk ke pohon ini. Nah, terus dia berjalan di sini. Memang areanya di sini. Nah, ketika melihat lebih dalam lagi dari mata batin, ternyata sosok ini adalah sosok Jendela. Hah? Jendela, Mbak. Jendela situ, Mbak. Di mana? Di mana? Jendela, Mbak. Yang mana? Mbak, jendela, Mbak. Ya jendela itu jendela. Iya, jendela itu. Itu jendela, Iya, iya. ada itu. Mana? Yang mana? Yang itu putih. Oh, Mbak, jangan jauh-jauh, Mbak. Mana? Itu jendela. Kagak ada Pasha, brother broku, kagak ada Ada yang apa-apa. Hah? itu lewat gitu, Mas. Oke, baik itu baru satu spot. Lalu Mbah kasih tahu ada sosok anak kecil. Nah, ilah, Mbak, kok anak kecil. Anak kecil kan masa kalian body gede begini, tato di mana-mana. Noh, di sono yuk. Kita akan menunjukin lokasi di mana ada anak-anak. Sebenarnya karena tadi sudah Mbak Mijan hampir juga berantem sama penghuni sini ya. Apa berantem apaan, Mbak? Beneran. Jadi bener-bener ada sosok yang aneh, nanti Mbak jelasin deh. Nah, ini kan saung-saung yang buat makan kan. Mbak, sebelumnya mohon maaf, ini tempat apa sih, Mbak, sebenarnya? Oke. Rumah ini sebenarnya rumah makan. Tapi udah lama ditinggalin. Kalau nggak salah sudah 15 tahun deh dikosongkan. Bom, iya, bom. Nah, ini Bom. Mbak, bom. Bom kenapa, Mbak? Aku suka dia. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum. Nggak boleh kayak gitu. Suka dia. Iya, assalamualaikum. Kamu ngomong sama dia. Kamu apa? Coba. Aku suka kamu. Iya, assalamualaikum. Jangan lama-lama tapi. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Bareng. Iya. Nggak ganggu. Kamu siapa namanya? Hah? Apa yang bikin suka? Suka dia mirip suami. Aduh, Mbak. Udah. Udah ya. Jangan lama-lama. Udah. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Siapa? Siapa? Sri, Mbak. Kamu dari sini? Hah? Oh, bukan. Kamu ikut ya? Hah? Kamu ikut siapa? Kamu ikut Ucok atau ikut Pasha? Hah? Iya. Oh. Iya. Ya udah. Iya, Ya udah, tapi ini manusia. Assalamualaikum, Beda alam Sri. ya. Iya. Kamu ngomong apa? Kamu mau nyampein apa sama Pasha coba? Ngomong. Hah? Ya, Mbak, digeret, Mbak. Ayo, coba mau kemana? Hah? Mbak. Iya, mau kemana? Coba kita ikutin aja dulu. Ini jangan pegangin pembicaraan juga. Elah. Jangan lama-lama, Shh. Ya, jangan lama-lama. Mau kemana? Mau kemana? Sri. Mau kemana, Sri? Hah? Mbak, jangan ketawa, Mbak. Mbak, Iya, serius, Mbak, jangan ketawa, Sri? Mbak. Mau kemana? Mbak, ini gimana, Mbak? Ya, dia kemana nih, Mbak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Tadi Pasha itu ngomong kalau di jendela. Iya, Sri. Udah. Kamu keluar ya. Hah? Keluar ya. Shh. Kamu mau nyampein apa? Hah? Suami aku. Shh. Yang bener kamu. Ini suami aku. Udah. Shh. Lihat Mbak Wijan. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Udah. Cucok. Tuh. Tuh kan, Mbak. Berarti gue kagak salah ngeliat tadi kan, Mbak? Iya. Pakai baju putih ya? Lewat Iya, cepet ya? bayang sekelebat gitu. Sekelebat ya? Tadi pas waktu dia keluar, dia langsung ke sana memang. Oh, masih banyak sekali makhluk halus yang datang ke sini dan memang kalau yang tadi ada satu yang sempat Mbak Mijan sempurnain lah ceritanya. Ntar baca cerita deh. Ayo ke sana deh. Ini kayaknya lumayan gatel kalau di sini. Coba deh liatin. Masa yang lain nggak bergerak, dia bergerak. Iya, Mbak, daunnya, Mbak. Dari daun. Sri. Allahu Akbar. Halo, Sri. Assalamualaikum. Udah ya, Sri. Assalamualaikum. Udah ya, jangan ganggu ya. Assalamualaikum. Please. Udah ya.
Ish. Sri. Bang, di situ dia, Bang. Sri. Bang, di situ dia, Bang. Sri, tenang. Sri. Kamu suka sama Pasha? Iya. Hah? Kamu suka? Iya. Tapi tenang. Bisa tenang? Kalau enggak Mbak hajar. Serius. Udah Mbak. Oke. Udah, Mbak. Assalamualaikum, Sri. Assalamualaikum. Udah. Oke. Daun langsung tenang kan? Iya, Mbak. Udah, Mbak. Iya. Biasanya kalau ada sosok makhluk halus yang seperti itu nongol, biasanya minta didoain sama kita gitu. Itu bom kenapa begitu, Mbak? Ibu Mbak suka begitu. Kadang-kadang dia nggak sadar, tahu-tahu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah saung-saung yang ketika ini rumah makan aktif, ya ini yang di Buat makan iya, rame-rame gitu ya, Mbak ya? Rame-rame. Nah, tadi Mbak ngeliat anak kecil di sini, kemudian sama. Nah, kemudian dia lari ke sana. Nah, ini urutannya nih, Sret. Karena kita nggak bisa ke sana ya. Iya. Nah, Kepala! Kenapa nggak bisa, Mbak? udah. Tenang. Anak kecil dulu, Cok. Kenapa nggak bisa ke sana, Mbak? Karena ini nggak ada jalannya. Buntu nih. Oh, buntu. Oke. Nah, dia itu hobi banget nih di sini, di pohon ini. Oh, Om. Iya. Nah, tapi sekarang lagi nggak ada sih. Cuma tadi sempat cepet banget seret gitu doang. Mbak, sosok-sosok kayak tadi ada yang makhluk yang suka sama orang Pasha itu. Biasanya apa gitu? Mbak sih nggak pengen bongkar sesuatu dari Bang Pasha ya, dari Brother Pasha, tapi Enggak, kenapa, Mbak? Enggak. Kan siapa tuh buat kebaikan aku, Mbak. Gini. Kenapa tiba-tiba disamperin begitu? Iya. Aura yang violet, sebenarnya aura violet atau aura ungu itu menunjukkan bahwa kita memiliki nilai spiritual. Saya ungu. Ya. Aura spiritual itu biasanya lumayan digandrungi sama makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itu akan berefek nggak ke dari kehidupannya dari Kang Pasha sendiri? Sebenarnya kalau misalnya mindsetnya nggak ke sana ya aman-aman aja. Tapi kalau mindsetnya terganggu, ya ikut terganggu. Karena ketakutan kita adalah kekuatannya. Oke, paham kan? Ketakutan kita adalah kekuatannya. Oh iya, Mbak. Enggak. Tapi tenang sih. Nah, di sini posisinya karena energi anak kecil, dia lebih slow, lebih santai, lebih tenang. Nanti Pasha sama Ucok akan Mbak Mijan aktifin lagi, kita naikin lagi kepekaannya. Buat apa, Mbak? Enggak. Buat apaan, Mbak? Gini. Udah gini aja. Untuk menaikkan kepekaan ini biar lebih ngeblend dengan Mbak Mijan, bukan dengan yang di sini, dengan Mbak Mijan. Beneran ya, Mbak? Beneran sama Mbak Mijan. Iya. Tapi gini dulu deh, kita sambil cerita dulu, santai dulu deh ya. Iya, yang energi anak kecil. Pernah nggak sih kalian berdua punya pengalaman yang benar-benar pengalaman mistis gitu? Sering banget, Mbak. Sering banget. Yang paling diingat dan itu menakutkan apa tuh buat Pasha? Pas dulu kecil, Mbak. Kalau iya? dulu kan kecil kan masih penakut banget gitu. Sekarang sih alhamdulillah masih penakut, Mbak, gitu. Tapi enggak, iya, cuman kan dulu kita anak kecil gitu kan. Itu memang banyak penampakan ya, apa kalau orang bilang katanya, bahkan dulu kata mama, kata ibu tuh, aku kecil tuh sering main. Main dengan ketawa-ketawa, sini main, beraktivitas. Kalau orang tua nggak lihat, padahal Pasha sendiri bermain sama teman gitu. Terus sering di rumah tuh tiba-tiba manggil, Om sini. Maksudnya aku tuh memang lihat itu seperti manusia biasa, Mbak, gitu. Nggak yang serem ya? Nggak ada serem-seremnya kok, yang memang mereka tuh baik-baik waktu itu di rumah gitu kan, yang ketika waktu kecil diajak main, terus anak kecil itu juga nggak ada yang jahat gitu kan, sampai menuju SMP itu mulai melihat terkadang mereka menimbulkan fisik yang tidak terlalu nyaman buat kita lihat gitu, Mbak. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa sih. Sempet aja ada energi yang putih tadi yang dari sana. Si Sri masih ngikutin kita, nggak masalah. Ya, Sri. Nggak masalah. Oke. Assalamualaikum, Sri. Kalau Cok? Ya. Saya lihat genderuwo. Pernah. Anaknya. Anak genderuwo. Anak genderuwo. Kejadiannya? Kejadian itu sekitar 7 sampai 8 tahun lalu. Tapi dari kejadian itu jadi akhirnya penakut atau? Betul. Jadi sebetulnya dulu saya nggak Pemberani, pernah takut, oke. Pemberani saya, semua tempat apapun saya berani. Tapi setelah ada pengalaman itu? Pengalaman itu 2 kali saya melihat yang gaib gitu kan. Itu saya langsung takut semua. Mbak, kenapa sih, Mbak? Enggak, serius. Ada yang jalan. Iya, ada yang jalan di sini. Street, Mbak.
Assalamualaikum. Mbak, Ucok pasti denger soalnya. Iya, saya tahu. Saya dengar. Mbak, aku mau nanya Mbak. Sebelah kanan, Mbak. Boleh. Nah, itu dia, Pak. Di situ tadi bunyi. Oke, boleh. Apa? Kalau kan kita kan manusia dengan dunia seperti ini sebenarnya kayak Mbak bilang tadi emang sama-sama ada gitu loh. Sama-sama ada. Nah terkadang orang tuh ada yang mungkin kayak dulu si Ucok, si Matramul nih jabanin, mungkin dia terlalu sombong. Bisa jadi nggak sih Mbak terlalu sombong? Bisa jadi seperti itu. Karena kan sebenarnya Nantang karena nggak dulu. sebenarnya kita dengan mereka tanpa dinding pemisah. Walaupun yang kita Iya, betul. Ada lagi. siapa sih? Hah? Dari dalam ya? Mbak jangan jauh-jauh Mbak. Astagfirullahaladzim. Yang kanan, iya. Sini ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bocah kecil yang tadi di sono kelihatan kakinya. Di sini juga tadi kelihatan kaki. Oh, oke. Pergi. Udah pergi. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita memang dengan mereka tanpa dinding pemisah. Tapi kadangkala kita melihat rumah kita sendiri buat kita. Kalau buat mereka bisa saja teman buat tempat nongkrongnya atau mungkin jalan rayanya mereka. Sebenarnya kan sah-sah saja mereka mampir ke rumah kita, datang kemana-mana, bahkan mampir di tempat-tempat yang kosong seperti ini kan wajar. Bentar. Itu gini. Saya Rolega, maaf saya potong nih Mbak. Jadi intinya apa yang kita pijak tanah sekarang itu terpijak sama mereka juga. Pasti. Terus ya maksudnya cuma berbeda situasi karena terpisah sama dimensi gitu Mbak. Nah, gitu. Makanya kadangkala kalau kita di rumah misalnya ada pernak-pernik atau ada barang-barang yang memang bisa memancing mereka datang, ya mereka akan main. Contoh lukisan kuno, baju orang yang sudah meninggal, baju pengantin. Oh, mereka suka. Cermin yang memang ada balutan bingkai kayu yang udah kayu lawas seperti itu, patung-patung, boneka-boneka. Sebenarnya itu kan benda-benda yang memang memancing rasa penasaran mereka untuk datang gitu. Nah kalau sampai diliatin bisa karena mungkin nantang-nantang, atau yang kedua karena memang dia merasa dia lebih dulu menempati tempat itu. Misalnya Astagfirullahaladzim Mbak. Kenapa ngelenteng begitu Mbak? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, kita baik-baik loh ya. Assalamualaikum. Kita baik-baik. Jangan ngamuk. Nggak usah ngamuk. Kita baik-baik, nggak usah ngamuk. Tenang aja teman. Kita jamin kita nggak ganggu. Tenang, semua tenang. Oke, yuk kita pindah sebab. Iya Mbak. Mas paku ya. Iya Mbak. Tadi dari awal 3 kali langkah kaki satu, yang di dalam ini satu, yang langsung nyentuh asbes satu. Itu anak kecil yang tadi Mbak Mijan bilang. Oh, Sebelum kalian datang kan udah explore duluan tuh. oh dia mungkin bermain, maksudnya nggak ada niat buat ganggu kali Mbak ya? Ya memang tempatnya di sini gitu. Apaan? Cok. Ini udah dari tahun berapa sih Mbak kosong begini Mbak? Ini Mbak nggak tahu pasti, tapi dari penjaga bilang sudah 15 tahun yang lalu. Jadi kalau 15 tahun yang lalu berarti kita bisa menghitung tuh berapa. Mbak. Ya. Mbak, ini tempat kepala, Mbak. Oke. Nah, tadi kita di sini. Pertama Mbak Mijan melihat sosok makhluk yang lumayan besar dan tingginya sepohon kelapa ini. Astagfirullahaladzim. Hitam. Yang tadi dibilang sempat dilihat oleh seorang Ucok saat di rumah, ya kan? Mbak juga ngeliat di sini. Kemudian ini adalah musola. Oh iya Mbak. Ini musola. Assalamualaikum. Nah, ini musola. Kita sempat masuk ke sana, kita sempat explore di sini. Oh, kirain apa? Explore di... Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nah, sosok putih itu dari tadi ada di sini. Mondar mandir ke sana, mondar mandir ke sini. Itu goyang Mbak. Iya. Oke. Goyang Mbak. Oke. Assalamualaikum. Udah. Shh. Diam. Oke. Oke.
Kita masuk ke musolanya. Nah, kita tes. Harus Mbak ya? Ya karena tadi Mbak udah sebenarnya. Iya, Dem. Nah, di sini waktu tadi Mbak, kok bau? lumayan bau ya? Mbak. Lumayan bau ya? Mbak udah, Mbak. Gak apa-apa. Ini masuk aja masuk. Nah, tadi sempet juga ada gangguan yang unik-unik di sini. Bau banget, Mbak. Astagfirullah. Awas. Gak apa-apa. Nah, Assalamualaikum. Mbak juga tadi sempat ngelakuin astral projection di sini, kemudian Mbak mendapatkan banyak cerita. Intinya sih Mbak nggak akan menceritakan detail. Nanti kalian bisa lihat sendirilah ketika kita sudah menayangkan ekspor kita kan. Tapi yang pasti ini salah satu dari tempat yang paling positif di antara energi negatif di sekitaran kita. Tapi kenapa pas tadi mau masuk sini ada Aroma ya? aroma nggak enak, Mbak? Sebenarnya kayak semacam apa ya, aroma bunga, tapi bunga busuk sih sebenarnya. Itu sosok dari si Sri masih ngikutin sebenarnya. Dan ada satu makhluk yang menurut Mbak Mijan kalau boleh dibilang itu dibilang wewe gombel bukan, tapi dibilang bukan wewe gombel ya Yang gede itu? iya kayak wewe gombel, karena Mbak jadi ingat sebuah mitologi dari Slavia tuh. Ada hantu di Polandia namanya itu Mamuna. Mamuna itu dikisahkan dalam mitologinya ya, memang sosoknya keriput, nenek-nenek, rambutnya panjang, kemudian pepayanya menjuntai sampai ke tanah, kurus. Sama, Mbak ya? Sama seperti wewe gombel, dan dia hobinya juga menculik anak-anak. Nah, kalau di wewe gombel kan cuma diculik, nggak disakitin. Kalau sama dia itu ditukar. Tukar sama apa, Mbak? Dia tuh kan menculik anak. Jadi pengennya itu gini, kita punya anak nih bertiga nih. Anak gua diculik duluan, ditukar anaknya si Ucok. Anak Ucok diculik, tukar gini tuh. Dipindah-pindah ke rumah-rumah itu. Tapi hidup. Hidup. Hanya saja kalau sudah mencucup atau menghirup energi dari si Mamuna ini, memang anaknya jadi kayak linglung, kayak kurang 1 sendok 1 ons gitu. Kalau secara jadi idiot gitu. ya seperti itulah ya, kalau seperti itu jadi idiot lah gitu. Tadi udah ada muncul dari tadi atau gimana? Dari tadi muncul. Apaan sih, Cok? Apa? Diinjek. Oh, kalian nih. Sengaja. Enggak, tapi di sini memang benar-benar ada satu sosok makhluk halus yang pakai jubah. Katanya positif, Mbak. Katanya positif. Dia Mbak. positif, pakai jubah dan sering ibadah di sini. Iya. Itu kaki kameramen. Nah. Oke, ada sesuatu hal sampai di sini, sampai di musola, apa yang kalian berdua rasain dan gimana? Bisa diceritain? Coba. Kalau dari Mbak di sini. Mbak nanya. Kalau Ucok sendiri, kita sudah sampai di pertengahan ini, rasanya gimana? Bau bunga busuk. Bau bunga busuk. Saya rasakan tadi dari depan. Terus saya tadi lihat kepala dari bawah ke gini, sebelah sana. Terus di sini auranya sih masih mending di sini sebetulnya daripada yang di belakang tadi. Betul. Nah, cuman Mbak di sini tadi saya lihat kaki. Itu kaki kameramen. Kamu itu. Terus gini. Sampai di pertengahan ini, menurut Anda, this is real or no? Real sekali. Oke. Satu hal lagi. Pasha melihat bagaimana pohon bergerak, dan ketika kita bilang stop, dia stop. Bisa disetting nggak? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Angin nggak bisa Mbak, disetting. kalau Bang Pasha gimana? Bukan. Penglihatan nggak sama yang kita dengar tadi, kita lihat tadi Mbak, sama gitu. Cuman aku itu orangnya suka olahraga. Tadi mungkin pemirsa Mbak Mijan juga ngeliat kita jalan santai kan, dari tadi jalan santai. Betul. Mungkin ini nggak bisa disangkut pautin sama karena ketakutan, keringatku udah seperti ini. Yes. Terus dari tadi aku kayak Nggak lost ya, agak kayak ketariknya setengah nafasnya, terus karena kan ini yang bikin Mbak Mijan penasaran adalah kenapa si sosok Sri itu suka gitu kan. Kalau dari pengalaman Mbak Mijan kan memang karena ada energi spiritual sebenarnya gitu loh, energi ungu itu. Tapi kan tadi beberapa kali ternyata masih mondar-mandir, dikeluarin masih nempel di situ. Kita pindah ke sana masih ngikutin lagi. Bang bunyi di belakang, Bang bunyi. iya, tik doang dulu, Cok. Tik doang amat.
Tik-tik apa? Iya bang, di belakang begini. Ini tik 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 kayak gitu. Gak ada apa-apa. Aman. Mbak, ini kan kayaknya kesannya nguber banget nih Mbak. Maksudnya di luar dari Kang Pasya sama Ucup sendiri punya aura seperti itu, sebenarnya apa sih Mbak? Tetap malu-malu halus seperti itu kan kadang-kala gini. Mereka datang entah dari mana karena mereka tahu ada tempat manusia yang kosong. Tadi Mbak sempat bahas sama tim, sekarang Mbak pengen bahas lagi nih. Ini gini. Mbak pengen ada pertanyaan yang ini sebenarnya. Mbak jangan dekat pintu Mbak, saya mau Mbak agak sini Mbak. Oke. Iya. Oke. Biar jauh dari pintu. Atau tutup. Iya. Tutup aja. Oke. Mbak. Siap tutup. Aman Mbak? Aman, gak ada apa-apa kok. Oke. Mbak mau nanya nih, secara logika. Kenapa saat rumah kita tempatin, terutama dari plafon, terutama dari atap, walaupun nggak kita benerin, tetap kokoh, ya kan? Tuh Mbak, tik dari tadi Mbak. Mbak. Ish. Mbak, jangan tuh Mbak, gerak dia Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak, gerak dia Mbak. Ish. Kalian kesini, kalian sini dulu. Bro, sini bro. Sri. Kamu kalau ada pesan yang mau disampaikan, ntar Sri. Masya Allah. Sri. Itu siapa bang? Bang. Allah Akbar. Adi. Bang jalan nih bang. Tang. Sini dulu, kalian sini dulu. Bang itu siapa bang? Lu kagak usah lu lihatin apa sih? Sebentar. Mbak, udah diem Mbak. Oke, udah diam ya? Udah Mbak. Udah tenang. Udah Mbak. Bang, tadi tangan. Udah. Udah. Mbak jangan dekat Iya, pintu oke. Mbak. Ini tutup. Seret. Di sini boleh blockingnya Mbak. Sini. Tadi Mbak belum selesai. Kok nggak kayak tadi ya? Ada si Pasha. Tadi kan tangan Mbak. Ya lumayan jadi kayak apa? Saya mulai sesek Mbak. Nggak apa-apa lah. Tapi kan masih oke itu. Masih oke. Tarik nafasin dalam. Buang. Lagi. Buang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita santai dulu di sini. Ini adalah tempat yang paling nyaman sebenarnya karena ini musola. Energinya lebih positif. Kenapa pada saat kita menempati rumah walaupun nggak dibenerin tetap ya atapnya masih kokoh atau mungkin kanopi deh. Tapi kenapa pada saat dikosongkan itu bisa hancur? Ayo. Kenapa tuh? Ya. Padahal meskipun ditempatin atap juga nggak pernah dirawat ya. Ya bener. Ayo. Kenapa? Nggak pernah tahu. Kan? Jadi ketika memang rumah yang biasanya kena hawa manusia ngeblend dengan misalnya aktivitas manusia, doa-doa manusia dan sebagainya. Ibadah gitu ya Mbak? Yes. Pada saat dikosongkan maka itu diisi oleh energi lain. Makhluk-makhluk lain seperti tikus, kecoa, semut kan itu makhluk-makhluk lain yang pasti menempati ketika rumah itu dikosongkan. Tanpa kecuali juga mereka yang tidak terlihat. Oh iya. Tuh. Nah energi mereka dengan energi manusia jauh berbanding lurus. Kalau kita karena positif membuat atap-atap ini walaupun nggak pernah diperbaiki tetap utuh, energi negatif mereka membuat runtuh. Makanya, tapi maaf Mbak, kalau semua rumah, maafkan tadi kan Mbak bilang rumah yang dengan energi positif. Ntar Mbak, masih ngos-ngosan Mbak. Oke. Energi positif, energi baik, kita bekerja, ibadah kata Mbak kan. Nah, cuman kalau semuanya nasib rumah yang di dalamnya tuh ada energi-energi yang maaf Mbak ya, orang yang tukang
seumpamanya sering perbuatan zina, sering ada tindakan-tindakan korupsi, mungkin pernah ada pembunuhan, itu energinya gimana tuh Mbah? Tuh Mbah Kadangkala mereka itu kalau misalnya dia seorang koruptor dan sebagainya, sebenarnya lebih ke apa sih? Bunyi Bang. Hah? Iya dari tadi klitik-klitik. Oke, nggak apa-apa. Bau bunga. Oke. Nah, Tuh kan Mbah, astagfirullahaladzim, klitik-klitik Mbah. sini deh kalian yuk. Ikut bareng-bareng deh. Enggak kesini deh. Enggak. Bukan kesini deh. Enggak, Mbak, sini bareng aja. sama Mbak Bijan. Enggak, bareng sama Mbak Bijan. Sini Mbah, sini. Bukan duduk. maksudnya kita ngecek ada apa sih gitu loh. Sebelum nyebelin gitu loh maksudnya. Sini bareng-bareng aja. Bareng-bareng sama. Mbah, astagfirullahaladzim Mbah. Astagfirullahaladzim. Tuh Mbah, kletek. Lampu Mbah. Astagfirullahaladzim. Kebon. Iya Mbah, kebon. Berkali-kali kata ketik gitu loh. Mana? Ya kalau misalnya mereka seorang koruptor ya rumahnya bener-bener energi yang makhluk halusnya ya. Kan jin itu juga menggodanya level-levelan. Kalau orang-orang yang berbuat jahat berbuat jahat ya pastinya yang nempatin juga lebih jahat lagi dari koruptor itu. Bagaimana merayu manusia, menggoda manusia berterus-terusan berbuat sesuatu hal yang negatif, kan begitu. Oke. Tahu nggak strata-strata dari makhluk baik? Pasha. Pasha. Mirip sama abang saya ya, Gary ya. Gary ya. Aduh. Strata-strata dari makhluk. Coba bisa jelasin kan? Ya, level dari jin itu ada 4. Ada kasta dari jin ada 4. Yang pertama kita ambil dari yang paling bawah namanya demit. Demit itu pasti menyerupai macam-macam loh. Ada kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Nah, yang naik lagi namanya janggamir. Janggamir. Menurut primbon ya. Itu makhluk halus di level yang bisa menyerupai suara manusia atau mungkin dia seneng banget tinggal di rumah-rumah. Karena ingin menyerap aktivitas dan penasaran dengan aktivitas manusia. Berarti waktu saya kecil itu jenis ini dong Mbak Janggamir. Karena saya waktu itu ngeliatnya bener-bener kayak teman sebaya. Betul, nah itu. Nah, di level yang paling tinggi adalah danyang. Danyang itu levelnya lebih tinggi, dia bisa menyerupai sosok-sosok seperti leluhur kita, nenek kita, atau orang-orang yang punya kemampuan. Makanya kadang-kala kalau kita misalnya datang ke sebuah makam keramat, katakan makam itu adalah petilasan dari seorang jawara atau seorang jagoan atau seorang apa itu misalnya. Itu yang nongol itu adalah kamuflase dari bentuk si danyang. Nih, saya potong nih Mbak sebelum Boleh. Kasta, maaf agak susah ngomong Mbak. Ya. Sebelum kasta nomor 1, kan kita tahu bahwa makhluk ini kan terbagi ada yang baik dan ada yang jahat juga seperti kayak kita kan Mbak, betul. Nah, apakah di setiap kasta ini mereka juga ada? Maksudnya kayak danyang itu berarti ada danyang yang niatnya jahat. Di level demit sama janggamir belum ada sesuatu hal yang positif, belum ada yang positif. Tapi kalau danyang itu sudah terbelah dua, ada danyang yang baik, ada danyang yang jahat. Kemudian yang level yang pertama yang nomor 1 dan dia diciptakan sebelum manusia ada, namanya aljan. Nah, aljan itu adalah jenis makhluk halus, jin yang diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Dia beranak pinak, ada sosok prianya, ada wanitanya, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang fasik, ada yang taat. Seperti itu. Nah, sementara sampai di sini kelihatannya Anas. AA Pasha dan AA Ucok lumayan. Bang, ada air nggak Bang? Coba Bang. Bagi dulu deh. Tapi oke. Ini boleh dimasukin ke konten Bang Jan, boleh tidak? Tapi gimana? Masih oke ya? No problem ya? Lanjut. Ya Bang, Nggak apa-apa ya. Rame-rame kok. Kayak Renahan. kesulitan napas waktu di ketinggian gitu loh Mbak. Ya karena Bang Pasha itu nih boleh direkod boleh nggak masalah. Karena Bang Pasha tadi sebenarnya Bang juga nggak nyangka ada yang masuk ke bom dan dia mungkin suka tapi mungkin juga pengen nyampein pesen gitu sebenarnya sih. Serius nggak ada apa-apa beneran. Ayo cek Bang Pasha. Oke, siap. Good. Apa Fer? Kamu lihat apa Fer? Hah? Oh. Ya lewat. Oke.
Yuk, kita masih jauh, masih lumayan banget perjalanannya. Ini tadi Mbak Mijan hanya sampai di sini dan ada satu spot lagi yang menurut Mbak Mijan, dari insting Mbak Mijan, dari mata batin Mbak Mijan itu lebih dari tempat ini. Dan menurut Mbak Mijan cocok buat seorang Bang Pasa dan Bang Ucok untuk Ngapain sih, nyali. Apa Mbah? Tantang nyali. Tantang nyali apaan, Mbah? Tantang nyali itu isinya adalah nanti dia sambil jalan. Sambil jalan. Ya, jangan nantang-nantang gitu, Mbak. Katanya kalau nantang-nantang nggak baik, Mbah. Tantang nyali itu sebetulnya cuma gimana caranya kita membuktikan sebuah mitos. Gitu doang. Emang bener nggak sih katanya kalau malam hari di rumah yang kosong, di tempat yang angker, gelap, kemudian nyalain lilin sambil bersiul itu ngundang mereka. Nah, itu kan cuma mitos. Cuma mitos. Ya kan? Bisa benar bisa enggak. Come on, lanjut. Gelap. Ya, Mbah. Naik, Mbah. sebentar. Gede. Udah. Cok, pelan-pelan, Cok. Bang. Ya, Mbah, ngapain di sini? Oke, ya. Iya, Mbah. Enggak gini. Mbah ngasih lihat dulu spotnya seperti ini. Ini baru di depannya ya. Nanti masih ada yang di belakang lagi. Ya Allah, Mbah, nggak usah ke situ kali, Mbah. Kan rame-rame. Oh iya. Rame-rame. Bismillah, yuk. Ya udah sini. Assalamualaikum. Nah, Mbah juga baru kesini bareng kalian. Allah Akbar, putih kampret. Astagfirullahaladzim, Mbah itu. Astagfirullahaladzim. Kalian mundur dulu. Mau buka portal dulu. Bom. Ini si bom lagi, tempelan lagi nih bom nih. Kan udah feeling tadi udah feeling dari dua kali. Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngomong? Assalamualaikum. Mau kemana? Assalamualaikum. Mau kemana? Assalamualaikum. Kenapa sih tadi? Nggak tahu tiba-tiba diem. Kamu bisa bicara, ha? Bisa jawab, Bang Bijan? Bisa jawab apa? Hah? Kita akan minta izin tadi ke sana. Hah? Kita akan minta izin tadi ke sana. Kamu nggak bisa bicara, ha? Kamu nggak bisa bicara. Bicara nggak sama Bang Bijan? Hah? Bisa ngomong nggak sama Bang Bijan? Hah? Oh, nantangin ya? Nantangin? Iya, nantangin. Hah? Nantangin? Hah? Yes. Bang. Tadi kan udah minta izin. Keluar ya. Keluar ya. Ya, keluar ya. Oke. Sebentar, mereka. Udah keluar. Kita udah minta izin kok. Allah. Wala. Berikan. Kepalanya kebentur. Bom. Tuh. Bom. Diangkat dulu. Bom, ayo bom. Lapan bom. Ya, sini duduk. Pelan-pelan. Udah. Ini udah nih, Mbak. Udah sadar dia. Udah. Bom. Apa itu, Mbak? Ini di shooting ya? Di shot ya? Oh, ya wis, nggak apa-apa. Bom. Mbak, ini udah nggak apa-apa, Mbak, beneran, Mbak. Nggak apa-apa.
Bom. 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 Lu bom. Bom. Udah. Udah. Alhamdulillah. Oh ya Allah, alhamdulillah. Ya, Minum. Istighfar. Ketawa-tawa tadi. Hah? Iya lagi ketawa-tawa. Lagi bercanda ya? Iya. Lagi ngobrol. Oh. Iya, perasaan tadi pada ngakak-ngakak. Enggak, tadi saya dengar bunyi gitu kan. Oh. Saya pindah, Ah. terus diingetin sama tim mabang kan. Hah? Jangan ini apa, Mbah? Jangan bengong katanya, ditahan-tahan. Nggak lebih dari 10 detik langsung masuk dia. Oh, alah. Saya nengok Toto udah merem, Mbah. Alah. Terus begini. Bom, pelan-pelan. Pelan. Yuk, pelan yuk. Mau duduk dulu. Istirahat dulu nggak apa-apa, istirahat dulu. Duduk dulu, ya, Bam. Duduk Duduk dulu, Bam. Ya, nggak apa-apa. Duduk. Nggak apa-apa. Duduk, Bam. Mbah. Saya penasaran nih, Mbak ya. Iya. Kan sering banget ngelihat kejadian-kejadian kayak gini nih. Tadi ada maaf, Assalamualaikum. Tadi ada Sri. Sri bisa menyampaikan sesuatu. Harusnya bisa menyampaikan sesuatu. Udah ngomong, Sri kan ngomong kan suka sama Iya. saya. Nah, ini kenapa yang sekarang ini nggak jelas? Itu ada penjelasannya nggak sih, Mbah? Jadi sosok-sosok di sini memang banyak banget, terutama yang masuk ke bom ini yang terakhir ini. Yang tadi juga sempat gangguin Mbak Mijan. Sosoknya yang tadi setinggi pohon kelapa itu. Itu kenapa dia cuma ngerang-ngerang? Mungkin kalian tadi lumayan berisik kali ya? Iya. Ya lumayan Iya. bercanda gitu ya, lumayan Tawa-tawa, Bang. sompral lah gitu ya. Kayak semacam lupa gitu ya, Iya, lupa kalau betul, kita di tempat lupa. ini gitu ya, lupa ya. Guys, nggak apa-apa. Emang ngaruh Mbak kayak gitu, Mbak? Orang soalnya Mbak lagi ritual dulu. Iya, memang tadi memang Mbak nggak ada di sini. Terus kita juga nggak melakukan hal, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja, Mbak gitu. Nah, cuman kenapa yang tadi ke bom itu nggak bisa ngomong, Nggak bisa komunikasi ya. komunikasi, Karena emang hanya sekedar pengen mengganggu aja. ngingetin gitu, Mbak. Iya, nggak pengen nyampe sesuatu, lu jangan berisik di situ. Jalan, Mbah. Ada yang kresek, Wis, Timnya, Mbah. mana timnya Mbak? Nggak ada, ini doang. Bom, nggak apa-apa, Bom. Nggak apa-apa. Cuma lemes doang. Iya. Buka tas dulu. Kita ditinggal, Cok. Iya, Allah. Enggak, sini. Enggak apa-apa. Hah? Enggak, itu tanda dia udah pergi. Astagfirullahaladzim. Itu dia burung, ya Allah. Oh. Burung. Ada yang nangkring. Oke. Ya wes. Ada yang di atas, Mbak. Oke. Bukan burung, Mbak. Bukan burung, Mbak. Bam, istirahat dulu. Gimana, Bam? Udah oke? Gaspernya putus. Oh, gaspernya putus. Gini. Mbak kasih waktu 5 menit lagi deh. 5 menit lagi yuk, santai dulu. Nggak apa-apa, santai dulu. Di sini aja kan? Hah? Iya, di sini dulu coba. Aduh, Masya Allah. Yang seru tuh ya kesempatan begini. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak? Yang seru yang kesempatan begini nih. Ada. Ini masa nggak? Ini dimasukin ke itu dulu nih, ke tas dulu. Jadi kita putusin harus diamanin dulu karena memang lumayan gatel ya tempatnya. Jadi tetap tantang nyali belum berakhir, tantang nyali belum mulai. Ya, Kita iya, lanjut ke sana. Nanti kalian sendiri bisa lihat sendiri dari tampak fisiknya seperti apa. Ya, astagfirullahaladzim. Nggak bisa yang lain, Mbak. Tantangannya, Mbak. Wah, ini memang eksplor mistis isinya seperti itu. Saya ada warung nggak, Mbah? Warung kopi. Ada. Ada. Warung kopi, warung sate ada. Yang jualan apa? Punggungnya bolong. Oh. Cok, lu pakai ngomong sih, udah bilang diem aja.
Tadi. Udah enak semuanya, Bom? Lagi benerin gesper. Oh, oke ya wes istirahat dulu. Sampai putus. Waduh, piye toh? Oh, nggak ada suara anjing. Tapi tadi musola nggak ada suara apa-apaan di musola kan? Waktu kalian di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma yang ada suara gitu doang ya? Ya, sebelum Bom kemasukan, oke. terus langsung bom, lu sadar nggak? Saya tanya kan. Sadar masih. Sadar, terus Terus dibilang, tiba-tiba pada ngobrol-ngobrol. Terus Jadi. aku yang lihat kanan dia udah merem. Ya, dia ngasih tanda kalau dia masih ada di sini dan belum mau pergi. Oke, kita santuinya sudah, bercandanya sudah cukup bercandanya. Kita akan fokus dan lebih serius lagi ke lokasi yang memang kalian Ya lihat Allah tadi. Mbak, kenapa harus ada beginian sih Iya Mbak? dong, kan namanya cewek seru mistis. Kan Bang Mijan bilang, kalau ini nanti disukai sama netizen yang budiman, kalian akan meminta paten kan? Nggak gini juga kali acaranya Mbak, nggak gini juga. Namanya explore mistis, Mbak, masuk gitu. Mbak ini Mbak, satu lagi. Stop aja. Mbak. Ya. Kan tadi kita jalan bertiga nih, Ya. gitu kan sama kru. Terus ada beberapa hal yang Ucok lihat, Oke. saya nggak ngelihat. Oke. Terus saya kaget karena ngelihat, Ucok nggak ngelihat. Itu Oke. Di dalam sebuah fenomena tubuh manusia ada banyak sekali ya namanya elemen-elemen di dalam batin. Naluri, insting, feeling, intuisi, kepekaan batin dan sebagainya. Oke. Nah, kadangkala ketika kita tidak membiasakan diri untuk mengolah hal seperti itu, maka kadang-kadang ya seperti ini. Ada yang aktif, ada yang tidak, atau aktif itu kadang on off. tuh Nah, kan tuh. ya. Cok, biasa aja kenapa On sih? off. Ramo. Jadi ketika Ucok lagi on, mungkin pas lagi off, jadinya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau kita jalan kemana-mana walaupun rame-rame belum tentu ngeliat semua. Gitu. Seperti itu. Oke. Mbak pikir walaupun ketegangan udah ada tapi Mbak rasa auranya masih menunjukkan bahwa rasa penasaran lebih tinggi daripada ketakutannya. Nggak Ya juga kan? sih Mbak, nggak juga. Serius? Nggak juga. Nggak penasaran juga sih Mbak. Demi Mbak Mijan aja dah Oke, nih. bismillahirrahmanirrahim. Udah, bismillah deh Mbak. Ini spesial banget loh, Mbak Mijan bisa bener-bener bareng mereka loh. Itu lighting kenapa nggak apa-apa nih? Redup kayak gitu mau diganti nggak? Jamal? Apa? Aman? Aman Mbak. Oh ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gini, Mbak Mijan akan mengenalkan lokasi ini lebih dulu dari sosok fisiknya, tampak fisiknya ya. Nggak usah dikasih tahu Mbak. Enggak maksudnya fisiknya seperti itu. Nggak ada apa sih, bukan. Stop. apa ini ya? Stop. Oh. Kenapa dia nggak? Bukan musik. Tadi Mbak Mijan lihat sosok putih di sini, Iya, itu ya Mbak. kepala. Red gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Assalamualaikum ya lu gaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya lu gaib. Assalamualkum. Assalamualaikum ya Ya Allah. Assalamualaikum ya lu gaib. Assalamualaikum pelan-pelan Mbak. Mbah. Kiri. Mbah, oke Mbah. Mbah. Iya, bismillah. Assalamualaikum ya lu gaib. Assalamualaikum kakek. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum ya lu gaib. Assalamualaikum Mbah. Sosok kakek dilihat sama Pasha. Itu yang Mbah tadi bilang baik kali ya? Iya. Yang di musola baik. Baik. Musola ya Mbak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sosoknya tidak pergi, sosok kakeknya ini pakai jubah hitam di pohon ini, rambutnya panjang, lagi duduk bersila. Dari posturnya sih lumayan tegap sebenarnya, tapi lagi duduk bersila jadi agak kelihatan pendek. Assalamualaikum. Oke, bisa komunikasi? Oke, nggak bisa komunikasi, nggak mau komunikasi. Langsung disambut sama Ya Allah Mbah. Awan. Apaan sih Cok? ini masih si rambut
Tuh mbak, kelotok mbak, astagfirullahaladzim. Patah mbak, patah mbak. Tunggu sini. Cek berdua dong kita dong. Bang, kemana? Jangan jauh-jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan saya? mbah. Bisa bicara dengan saya? Assalamualaikum. Ya. Astaga. Ya udah tapi jangan ganggu. Iya, jangan ganggu ya. Semut. Kamu tadi yang di situ ya? Iya. Iya. Terus? Maksudnya apa? Pengen nyampein apa dengan Amijan? Kenapa geleng kepala? Enggak, Mbah, Semut, kakiku minta izin. disemutin. Ya, Semut merah. tadi Mbah sudah minta izin. Oke, aman. Itu nggak masalah. Kalau kamu nggak mau ngomong nggak masalah. Oke? Ngomong sendiri. Mbak, sini mbak. Ngomongnya di sini mbak. Gini, Bang Pasha, Mbak di sini, Pasha ya. Coba ke sini deh. Ya Allah mbak, kenapa saya sih mbak? Ke sini doang. Bentar doang. Astagfirullah. Bentar doang. Sosoknya wanita. Enggak, bentar doang. Sosoknya wanita. Sendirian mbak? Iya, kesini doang. Sosoknya wanita. Dan masih di sini. Mbak bau wangi. Iya, makanya coba kesini bentar. Assalamualaikum. Salam aja. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, Assalamualaikum. Wangi, astagfirullahaladzim. Iya, udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sini mbak. Ya, maju lagi dikit. Assalamualaikum. Ini namanya Pasha, jangan ganggu. Kita udah izin ya. Iya. Oke. Sosok wanita, aromanya kuat banget memang. Kuat banget aromanya, wangi banget. Tapi memang cantik, bukan kuntilanak ya. Memang cantik. Udah ya. Oke, udah ya. Apa yang dirasain sebagai orang normal, sebagai orang awam? Apa yang dirasain? Wangi mbak. Wangi banget ya. Banget. Coba, tim ada yang nyium nggak aromanya? Wangi banget mbak. Ada yang wangi. Ngomong aja kalau nyium nggak? Oh, ada semut. Oh. Lama. Oh, oke. Saya wangi gua. Wangi ya. Wangi. Kayak parfum. Kayak parfum kan? Lagi kan. Demi Allah. Allah Akbar. Baru ngilang. Demi Allah Rasulullah. Nggak bohong. Iya. Baru ngilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah ya. Enggak, tadi kayak maksudnya tadi kelempar. Astagfirullahaladzim. Ya ilah. Kenapa kesini ya Allah? Ngapain itu sih bohong? Udah. Bom, lu tinggal di mobil aja, Bom. Mbak. Masa belum masuk udah banyak banget gangguannya kayak gini? Ampun deh. Jagain. Masya Allah. Bom. Masya Allah. Jangan berat, Bom. Jangan berat dulu dong, Bom. Gak apa-apa, gue yang bawa, Bom. Jangan berat dulu, Bom. Taruh, Bom. Mbak, kenapa? Astagfirullahaladzim, Mbak. Oh, apaan sih? Kagak, lu ninggalin gua. Mbak, maaf. Nih, maaf. Assalamualaikum, maaf. Tadi, saya kenapa disuruh ke situ? Jadi yang sosok cantik itu yang dibilang Sri itu nongol lagi di sini, si Sri lagi. Nggak tahu dia mau nyampein apa gitu sama kita. Masih ada baunya, Mbak. Masih ada, masih kuat. Iya. Nggak, tadi posisinya kayak dilempar atau gimana ya di sini? Kayu patah, Mbak. Resek jalan. Oh, Jadi nginjak kayu detak gitu. Kayu patah, Mbak. kacau banget, bau banget sih. Iya, bau banget. Oh, kalau wangi-wangi gini apa sih mas? Kalau bau busuk boleh dibilang negatif. Kalau bau seperti ini positif sebenarnya sih. Positif. Terus hubungannya aku ke situ apa, Mbak? Ya biar kenal namanya. Tadi kan di depan. Oh iya. Assalamualaikum, Mbak Sri. Tadi yang masuk ke Bom. Bom kenapa? Bom kenapa? Yang pertama tadi sebelum kalian datang. Semut. Sebelum kalian datang. Iya, yang tadi yang sebelum kalian datang. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ada apa, Mbak? Ada suara jalan.
Ada Mbah pelan-pelan Mbah pelan. Astagfirullahaladzim. Nih, ini Ya Allah Mbah, tadi yang astagfirullahaladzim. masuk ke bom itu yang Mbak Minjan bilang sosoknya aneh seperti yang mitologinya Polandia itu loh. Mamunan. Astagfirullahaladzim. Ya. Mbah udah Mbah. Ayo, Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Di atas, Mbah. Tadi lihat apa di atas? Ada kaki. Oh, oke. Assalamualaikum. Ini kalau dilihat dari fisiknya, tuh coba bayangkan. Mbah udah Mbah. Nggak mau lihat. Oke. Enggak, ini fisik, maksudnya fisik bangunan loh. Oh iya bangunan Mbak ya. Ya kan, ini fisik bangunan ini kan memang benar-benar buat tempat makan lah ya. Jadi ya sebenarnya cakep sih kalau misalnya memang mau direnov lagi, kalau misalnya ada yang mau beli atau kalau misalnya memang pengen diperbaiki sama yang punya kan sebenarnya enak ya. Nah, nih pertanyaan nih Mbah. Oke, boleh. Tempat sudah seperti ini. Ya. Mbah tadi jelasin ada yang negatif, Ya. ada yang baik, Ya. ada yang tadi kayak wangi gitu kan semua. Iya. Ketika seumpamanya kita membeli satu tempat seperti itu apa yang harus dilakuin Mbah? Sebenarnya Maksudnya gini, iya. kan saling menghormati kata Mbah dari awal kan Mbah gitu loh. Apa sih? Apa? Ada yang teriak, Mbah, di samping kananku, Mbah. Ada apa sih? Cok. Sumpah di bawah ada yang teriak. Teriak apaan sih? Sebelah kananku. Kanan sini. Iya, teriak apaan sih? Teriak apaan sih? Enggak, tadi sempat putih hilang, seret. Putih hilang. Teriak apaan sih? Sisri masuk, sisri lagi. Suara Oke. perempuan, Bang. Teriak apaan? Nggak denger apa-apa semua. Nah, itu yang harus kita lakuin apa, Mbah? Kita memagari. Memagari itu sebetulnya bukan mengusir mereka, tapi memberikan sebuah dinding pemisah antara kita dengan mereka. Jadi biar sama-sama berjalan beriringan, tidak saling mengganggu. Kita sama dia punya dimensi yang berbeda, masing-masing dimensinya. Seperti itu. Berarti kalau semuanya ada yang dibilang kayak astagfirullahaladzim, Mbah kayak ada yang itu, Mbah. Oke, ya pindah. Mbah. Mbah di atas, Mbah di atas. Iya, Mbah. Mbah di atas, Mbah di atas. Aduh, takut, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ampun, Mbah. Mbah, ampun, Mbah. Takut, Mbah. Ampun, Mbah. Coba. Air, ada air. Nggak apa-apa, muntah aja nggak apa-apa. Bang, kenapa, Bang? Pasca tarik nafas yang dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan Bang Ucok lumayan sensitif ya. Boleh diminum setengahnya dulu. Oke, Kenapa? Kayak berasa kaku ya? Kenceng ya? Ini Oke. Ngerasain ada yang tadi begini. Oke. gak bisa nafas tadi gue di. Iya. Oke, siap. Tenang. Dari masuk ke bom, ya. Iya. Kenapa di Kenapa dicemak gitu ya? Kenapa dipegang? langsung lemas gini kenapa Mbak? Ya itulah efek dari kita ketika benturan dengan mereka. Makanya kadang-kala Mbak juga mau, makanya kadang-kala juga mah gini. Hah? Kamu kenapa? Apa pegel doang? Duduk. Ya istirahat dulu nggak apa-apa. Istirahat dulu. Nggak pegang? Oke. Kamu udah mulai ini ya? Berat ya? Saya lanjut dikit Mbak, mungkin buat pengetahuan juga buat Anda. Oke, boleh. Berarti andai kata ada, aku sering denger Mbak dulu kalau pengusiran makhluk gaib. Kalau rumah baru ditempatin harus diusir, itu berarti nggak bagus sebenarnya Nggak Mbak. bagus. Artinya kan kita memindahkan saja, itu sudah cukup.
Makanya Mbak Mijan bilang, Mbak setiap kali explore Astagfirullahaladzim, Bom. Kenapa lagi, Bom? Enggak, aman. Bom, tenang aja, Bom. Tenang, jangan injak-injak kayu, Bom. Jangan ngejutin, Bom. Jangan ngagetin, oke? Bom, lagi takut kita, Bom. Oke, makanya Mbak Mijan bilang bahwa sebenarnya mereka dipindahkan itu mau. Mbak setiap kali explore dengan teman-teman selalu Mbak bakal tasbih seperti ini karena kita pengen telusur explore itu yang mengungkap sesuatu hal yang ada di sini tanpa harus mengganggu dan sebagainya. Seandainya nanti kita ada proses pembersihan pun kita juga bisa memindahkan dari mereka. Jadi kita tidak boleh kasar dengan mereka. Gitu. Kenapa separah itu dampaknya, Mbak? Maksudnya mungkin Pasha nggak terlalu fit malam ini atau bagaimana? Enggak, Mbak. Kayak tadi saya bilang di musola sih, maksudnya saya lumayan. Dan memang kita nggak bisa bohong ya bahwa kondisi Pasha auranya sudah mulai menurun dari yang tadi cukup kuat, dan kita bisa melihat perbedaan bahwa Ucok sebenarnya nggak terlalu berkeringat tapi Pasha udah luar biasa. Nggak tahu apakah karena efek bajunya atau memang karena energi yang ada di sini. Sama baju sama, Mbak. Oke, kita jangan terlalu lama-lama di sini, kita langsung masuk lagi. Mbak cuma pengen ngasih lihat ke kalian, inilah sebuah lokasi yang dikosongkan sekian lama seperti ini. Sampai Assalamualaikum. Kenapa cok? Apa cok? Ngomong kenapa? Sebelah kiri, Mbak. Ya nggak mau apa-apa. Pohon beringin. Nggak apa-apa, ayo. Pulang aja. Udah pergi. Udah pergi. Nunduk aja, Cok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah salah satu spot yang dikatakan Iya, oleh Mbah, kok tempat tidur, Mbah? Yang dikatakan oleh Pak Penjaga di sini lumayan bahasanya? Lumayan hangat lah bahasanya gitu. Energinya lebih positif atau negatif? Negatif banget. Sosok apa aja, Pak? Kalau Mbak Mijan melihat di sini, Mbak tidak melihat sosok apapun, tapi energi perputaran energi ya. Bentar, Mbak. Ini kenapa cok? Lo kenapa cok? Wah, ya udah. Rasanya ya serem ya, karena Mbak Mijan di sini tidak melihat apapun sebenarnya, tapi Astagfirullahaladzim, Mbak. Gelinding, Mbak. Ada yang gelinding. Mbak, ada yang gelinding, Mbak. Tuh, Mbak. Assalamualaikum. ini sosok yang tadi di awal Mbak Mijan pas masuk ada di sini, sosok kepala, tapi nggak ada tubuhnya, cuma kepala aja di situ. Masya Allah. Assalamualaikum. Kamu sudah lama di sini. Jangan ganggu ya. Mbak mau explore di sini, oke? Oke? Ya. Dia menghilang. Sosoknya gundul, hitam, nggak kelihatan matanya, mukanya rata, hitam semua. Tadi sempat serius, tadi sempat lihat ya? Ya, lihat ya. Jalannya tetetet gitu ya. Oke. Dan dia menghilangnya masuk ke dalam. Coba kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Mbak. Udah. Tinggal, Bang. Udah. Oke, di sini ada ini ranjang ya atau Balai-balai buat makan kali, Mbak? Oh iya. Balai-balai buat makan. Balai-balai makan, Mbak. Nah, ini. Jadi kayak lesehan khusus nih. Oh, pantesan. Jadi kayak ini semacam spot yang buat apa ya? Nikahan mungkin, Mbak. Barangkali ya, nikahan atau mungkin barangkali tamu-tamu yang fit gitu ya. Iya. Tamu-tamu yang fit barangkali dimasukkan ke sini gitu loh. Astagfirullahaladzim. Nih. Ini kan Jawa banget nih, Mbak, konsepnya. Ya. Tapi emang kalau nuansa gini emang kelihatan jadi serem nggak sih, Mbak? Sebenarnya ngaruh nggak sih? Sebenarnya ini ruangan-ruangan yang memang didesain secara klasik. Klasik itu atau antik itu memang indah, bisa buat memanjakan mata. Tapi ketika bahan-bahannya kayak misalnya kayu, entah dari mana asalnya kita nggak tahu, apa kayu growong, kayu berlubang, kayu angker atau kayu kuburan, itu akan menyebabkan sebuah energi yang memancing mereka bisa datang. Malah Menarik mereka, gitu. Energi kayu berarti, Mbak. Yes. Kalau ini sih Mbak Mijan lihat enggak, tapi sebentar. Astagfirullahaladzim. Oke.
Cok. Awas ya, beling-beling. Iya, tebel iya. banget. Mas beli start. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini kolam ikan. Ini tempat ya, wastafel. Oke. Astagfirullahaladzim, Cok. Iya. Di center, Pak. Oh iya. Ini ada pohon besar banget di sini dan oh, ada sosok yang Mbak. kepala tadi yang di sini, yang di sana. Masuk ke pohon ini. Iya, Mbak, Oke. astagfirullahaladzim. Oke, Bro. Yang di center. Iya. Oke. Ini ruangan tapi kita nggak bisa ke sana karena ketutup. Kayak pohon kelapa dia, Bang. Hmm. Ya, Mbak, kayak pohon kelapa. Betul. Yuk kita masuk ke sini. Mbak, Mas. Nah, residual energy ketika Mbak masuk ke sini nge-flashback ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini aja kita. Sini, Mbak. Iya. Sebentar. Iya masuk. Assalamualaikum. Masuk. Mbak. Secara Mbak wangi. Secara residual energy di tempat ini memang benar-benar dirancang khusus untuk aktivitas mereka. Mbah lumayan punya insting mata batin Mbak Minjan nangkep kalau kayu ini walaupun cuma sedikit tapi ini kayu yang berasal dari tempat yang lumayan angker nih. Ini yang ini nih. Iya. Nah ini salah satu benda yang iya ini kayak semacam kayu jati ya. Nah, jati kuno. Nah ini bisa menarik mereka untuk datang sebenarnya. Oke, sesuai dengan pengalaman Mbak Mijan kalau setiap kali masuk di tempat seperti ini kemudian rasanya biasa saja, karena dia kadang-kala dia membuat sebuah jebakan. Nah, kita cek dulu satu ruangan. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Ini kursi kalau kata Mas penjaga itu. Ini dapur kan, Mbak? Dapur kan, Ini Mbak? dapur. Oke. Bang, Astagfirullahaladzim, kenapa sih Cok? Apaan sih Cok? Apaan sih Cok? Ini ngomong Mbak, ini Mbak apa nih Mbak, ini anak Mbak? Demi Allah Mbak Mijan nggak menyiapkan ini ya. Ini bukan alat Mbak Mijan, tapi ini karena mungkin tempat ini juga pernah dijadikan ekspor buat teman-teman YouTuber ya. Mungkin ini dari mereka kali, sisa mereka ya, coba Bang. Ditinggal di sini, PA. Enggak. Wah, bom. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kalian akan kubawa sampai dunia aku. Jangan pegang. Mbak. Ngomong apa? Hah? Akan kubawa sampai ke dunia aku. Ngomong apa? Kubawa sampai. Ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Berani sama Mbak Mijan. Ya? Berani sama Mbak Mijan. oh, Astagfirullah, apa sih Cok? Berani sama Mbak Mijan. Mbak udah belajar tadi. Mbak udah di sini. Ha? Ngerti nggak? Kamu mau nantang ini Mbak bakar di sini ya? Ngerti nggak lihat Mbak Mijan? Mbak kalau marah ngeri loh. Ngerti nggak Mbak? Pergi nggak dari sini ya? Ha? Hati bom. Hati jatuh. Terusan lo, sempoyongan. Mbak lo sempoyongan. Mbak. Sisi sama bom kita sama bom aja udah. jangan deket bom. Iya jagain. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak perlu lama-lama. Ini tempat buat tantang nyel aja deh. Biar nggak perlu kelamaan, sini aja. Yuk, Mau ngapain Mbak? sini aja. Mbak ngapain Mbak? Hah? Lokasi tantang nyel di sini aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Bah. Nggak ada yang lain, Bah. Nggak, sini aja nggak apa-apa. Kamera dari sini. Kameranya Ferry dari sini kan? Oh. Ya Allah. Oke, siapin dulu aja. Ferry,
Langsung infrared aja, Fer? Udah? Ya. Oke. Ini apa Mbah? Gini, ini sekarang Pasha sama Ucok masuk di segmen tantang nyalinya Mbak Mijan. Disinilah pembuktian bahwa benar-benar yang penonton biasanya lihat, benarkah dalam kondisi yang gelap gulita? Ya, 1000% dalam kondisi benar-benar gelap dan kalian hanya dibekali oleh lilin merah, Mbak minta lilin merah, kemudian Mbak minta senter infrared dan Mbak minta HT. Sini. Oke, lilin merah. Bang Pasha, Bro Pasha bawa korek ya tadi ya? Oke, sip. Di tas Mbah. Oke. Ini abang aja. Nah, nih. Ini apa Mbah? Oke. Ini senter infrared. Karena di sini nggak bisa nyala sama sekali. Yang penting tandanya adalah nyala merah. Tuh. Oke. Itu buat apa Mbah? Nah, ini buat menyinari ruangan yang gelap gulita, tapi kalian tetap dalam kondisi gelap. Ini hanya untuk membantu cahaya kamera. Oke? Ya. Terus percuma saya pegang itu kalau nggak terang juga. Memang, tapi di kamera terang. Gitu. Nyalanya cuma begini doang nih. Nah, nyentil merah doang. Iya. Oke. Kemudian kita akan melakukan sebuah tantang mitos di tantang nyali, yaitu menyalakan lilin merah, kemudian bersiul. Bahkan katanya nggak boleh nantang-nantang, Mbah. Enggak, kan cuma tantang nyali doang, cuma tantang mitos, bukan tantang hantunya ya, tantang mitos. Di belakang sana ada kamera kita, oke, boleh dilihat. Nah, itu ada kamera kita. Nah, kalian boleh berjalan di sini. Nah, batasannya kalian juga boleh ke sini, kalian boleh ke sini, batasannya jangan sampai melampaui kamera dan jangan sampai terlalu jauh ke lorong sebelah kanan. Kenapa tuh, Mbah? Mentok. Oh iya. Jangkauan kameranya nggak sampai ya, oke? Monggo. Lilin merahnya. Ini harus 2 HT-nya? Hah? 1 aja kan? Satu aja. Ini lilin taruh di bawah aja, Mbah. Lilinnya caranya nanti dinyalain, terus kemudian dipegang begini. Jalan pelan-pelan sambil bersiul. Itu Bang Pasha. Ya, Bang Pasha. Kalau aja Cok, apa sih Cok? Kenapa harus gua sih? Gua aja udah wangi nih Bang. Kan wangi banget juga. Gua kan mat badok, cuma jago makan doang, Cok. Oke, yuk. Gak apa-apa, inilah Explore Mrs. Mbak Mijan. Berapa lama Mbak? 10 menit aja, tapi kalau misalnya nanti memang ingin nambah rasanya kok nyaman dan sebagainya. Enggak. 5 boleh tawar gak, Mbak? Boleh tawar gak, Mbak? 5 menit? Saya traktir makan. Biasanya Mbak Mijan 5 menit itu buat sendiri, tapi kalau berdua plus 5 menit lagi, 10 menit. Ada timer, HP. Oke, siap? Boleh ditinggal di sini timernya? Boleh. Oke. Sini maju aja. Nanti Pasha boleh start timer ya. Ucap. Nah, biar kita sama-sama. Nanti kalau dikunci ini ya. Sorry. Mul, gua kagak bisa siul. Coba lihat dulu. Kalau dikunci gini aja ya. Oh, tangga. Kita siapkan di tamu. Nanti di start kalau kita udah keluar. Nanti dulu. Oke. Siap. Ini Atta yang pegang deh. Ya. Kalau kalian nanti sukses di sini berhasil, kita patenin deh pokoknya, kita patenin. Ya ilah, Mbak. Oke. Thank you banget. Mbak. Yuk semuanya kita tinggal. Teman-teman. Yuk. Mbak tes HT dulu dong. Ini pencetan nih. Halo. Nah, Mana pencetannya? ini nih, yang ini nih. Jadi nanti kalau ada apa-apa, pencet ini. Cek tes. Oke. Oke. Nah, coba. Nanti timer nunggu. Tes satu doang. Oke. Timer nunggu dari Bang. Timer dong dari Mbak ya. Ya. Oke, Saya siap. coba buka kacanya dulu. Oke. Setia betul. Sip. Kok gua semuanya pegang? Kan gua megang lilin. Udah, ayo. Tinggal semuanya. Lewat sini. Cuma. Bang Pasha. Cok, mendingan kita duduk, Cok. Assalamualaikum. Sini. Ini jalannya nih. Cok, apaan sih? Cok aja. Cok, assalamualaikum. Assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum. Niat bertamu. Assalamualaikum.
sini Cok, duduk sini Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Cok tuh apa sih Cok? HT. Kok keluar semua katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pasien tes cek. Masuk. Kita mulai start. Ya, untuk aja. Iya. Iya, siap. Sudah dipencet. Selamat bertugas. Iya Mbah, Mbah. Di kopi. Tadi kita nggak harus jalan kan Cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok udah. Wah, Cok. Lo kalau itu senternya katanya bisa dituin. Ini nggak ada lampunya. Nah iya maksudnya senter sana ke belakang Cok. Apa yang ke belakang gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jauh-jauh bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang lu sih Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ganggu. Ganggu, permisi. Iya. Iya Mbak. Oke, masih aman ya? Insya Allah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya cok. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum minasyaitonirrajim. Sama Mbah disuruh sana ya Cok ya? Sama Mbah. Iya katanya lu doang. Astagfirullahaladzim. Bang kita duluan aja deh. Ya. Bang jangan tinggalin bang. Center Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mentok sini aja katanya. Astagfirullahaladzim. Bang ini jalan sendiri, dia jalan sendiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak mau nengok Cok. Bang kiri kita bang. Assalamualaikum. Gue gak mau nengok Cok. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Maaf gak niat ganggu. Maaf. Iya Cok, ya gini ngobrol Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang jawaban. Enggak itu kain-kain apa aja kan. Assalamualaikum. Enggak ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak ganggu. Assalamualaikum. Posisi tadi ya. Cok, suara apa tuh Cok? Apa ya gua? Di silent dulu ngapa sih Cok? Udah saya bang. Astagfirullahaladzim Cok.
Das. Astagfirullahaladzim. Bang, buat menit lagi, Bang. Astagfirullahaladzim. Manusia makhluk paling mulia dia. Tapi nggak boleh sombong, Cok. Nggak boleh sombong. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Iya, Assalamualaikum. Bang sentring dia, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La syarika lah. Allahumma akbar. Yuhyi wa yumiitu. Astagfirullahaladzim. Bang, kenapa dia di situ terus, Bang? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu patung itu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Cok, udah tenang aja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya suwil. Bob, jangan sering-sering. Assalamualaikum, nggak niat ganggu. Assalamualaikum. Iya, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, takut deh. Astagfirullahaladzim. Katanya lu berani. Bang, katanya lu berani. Sama orang sih gue berani, Cok. Sama ginian gak ada urusan, Cok. Nanti pegang gantian dong. Itu taruh aja handphonenya, kenapa sih? Mati nanti gelap. Enggak lah. Emang harus lo pegang gitu terus? Iya katanya. Oh ya udah dah. Tuh, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ganggu, Assalamualaikum. Mohon maaf, Cuma mau bertamu. mohon maaf. Untuk kalau saya kesini mengganggu, mohon maaf. Ini dua Assalamualaikum. lagi. Bang, jadi gimana, Bang? Video, Bang. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hatinya mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Bang, jangan. Lazim itu tuh. Tuh, cok, ada yang jalan, Cok. Iya, betul. Maaf. Astagfirullah. Masih hati, Bang, nangis. Astagfirullahaladzim. Cuma tadi, Bang, di situ, Bang, dia, Bang. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati, Bang. Hati, Bang. Bang. Hati. Astagfirullahaladzim. Bang Mijan, tolong Bang Mijan. Astagfirullah. Bang Mijan, tolong Bang Mijan. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Saya datang dengan baik-baik. Tolong Bang. Gak apa-apa, Cok. Bang, lu kenapa gini, Bang? Baik-baik. Bang, kenapa lu gini, Bang? Tolong, Bang. Iya, oke. Bang, lu kenapa? Ada yang megangin gue, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak niat jahat, cuma mau di sini aja. Lepasin ya. Bang, dia datang lagi. Astagfirullahaladzim. Bang, temannya, Bang. Bang, temannya, Bang. Temannya, Bang. 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 Astagfirullahaladzim. Nih. Tangannya, Bang, aduh. Bah, tolong, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahan Bang Masa, tahan Bang Masa. Ada yang pegangin empat. Iya, tahan. Istighfar, tahan. Astagfirullahaladzim. Lu udah izin Bang. Ayo siapin air. Tangannya kaku banget, Masya Allah. Empat sosok Mbah. Iya. Gak apa-apa, dipegangin gue. Tangan lu. Enggak, ini nggak kerasukan, cuma dia pengen masuk. Iya, pengen masuk ke Bang Pasha, tapi nggak bisa. Ada yang pegangin Mbah, Oh. Gede banget situ Mbah sosoknya. Bisa duduk? Lagi serius. Tadi kayak ada yang narik. Oke. Bang Pasha, di kantong ini nih. Bentar, oke. Yes. Sakit dong. Gue ngelawan soalnya tadi mau. Iya, mau masuk tapi langsung dilawan. Nggak apa-apa sih. Enggak, maksudnya saya di Oke, tenang aja. Kita kasih waktu. Lo juga denger coknya gruk sama dari sana. Iya, tenang aja. Tenang, nanti Mbak kasih waktu buat cerita. Kalau aja. Soalnya Mbak baru duduk sebenarnya. Rasanya ya. Soalnya. Udah, tenang. Alhamdulillah. Nih, aduh Mbak sampai lupa nih. Insya Allah. Itu kenapa Mbak? Tar. Kita kasih waktu dulu. Buat nafas. Bang, tarik nafas yang dalam dulu semuanya. Buang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit semua Mbah. Iya. Bismillah. Maaf, lagi kayak yang megangin tadi cok. Gue sih kayak ngeliat 4 sosoknya yang tadi apa yang kita denger gruk dari sana sama dari sini. Lo bilang dari sini tuh. Ada yang pegangin gue. Ini sakitnya karena gue berontak. Astagfirullahaladzim. Tuh megangin gitu niatnya apa Mbak ya? Itu udah assalamualaikum. Di baju saya nih dituangin minyak. Sama siapa? Iya, tuangin minyak. Nggak tahu Mbak. Wah, bawa sendiri kali. Enggak, demi Allah Mbak. Nggak bawa Mbak. Oke.
Udah lumayan enak. Udah. Jadi tadi sebenarnya bukan keras. Tadi yang di ruangan sana malah saya lebih nggak enak tuh yang Iya. kayak ada yang itu malasnya. Oke, gini. Dari pertama kali Mbak tinggalin keluar, apa yang dirasain? Sebenarnya di sini ada fenomena apa sih sebenarnya gitu? Lebih banyak si Ucok sih. Kalau saya cuma kalau Bang Pasa coba apa? Kalau aku tuh tadi kan sama Ucok sini kan, itu di ruangan sini nih Mbak, kayak ada sekelebat gitu, tapi nggak apa sih, nggak ada intensity untuk ganggu atau gimana sih? Ya cuma sekedar aktivitas. Ya karena kan kita juga tadi assalamualaikum terus kan Mbak gitu. Kita di sini cuma mau duduk aja, nggak ganggu, nggak mau ganggu, nggak apa-apa segala macam. Terus tadi saya sempat jalan sama Ucok berdua nih kesini Mbak, jalan sini. Saya sih ngeliat sosok di sana Mbak, hitam. Ya, betul. Sosok hitam. Oke. Sosok hitam. Diem tapi itu nggak, karena udah nggak terlalu jelas, lamba blur gitu ya, entah itu merah, matanya merah atau apa, pokoknya hitam aja. Udah kita duduk lagi di sini Mbak. Tadi itu kita duduk lagi. Ngeliat apa di sana tadi Jok? Lihat Kepala. mukanya kayak apa, buah kelapa. Oh iya, tadi di awal depan kita masuk ruangan ini ya. Oke, terus. Di situ yang hitam, yang di situ perempuan. Terus yang di sini yang lewat-lewat tadi. Terus saya dituang kayak minyak. Terus wangi lagi gitu. Kan 2 kali tadi sebelum uji kan di sini dituang minyak di punggung saya itu basah tuh. Tadi basah lagi? Nah, itu basah Pada saat lagi. ditinggal basah lagi? Pas ditinggal waktu 5 menit itu basah lagi. Oh iya. Oh ini nih, sini nih. Basah lagi. Padahal di sini kan kalian berdua. Terus siapa yang nuangin? Nggak ada. Nggak ada. Pasa kali nuangin? Enggak Mbak. Tadi kan kerekam semua Mbak. Kita pada dasarnya berdua terus Mbak, berdua terus. Oke. Terus. Siul juga sekali-sekali. Oke. Nah, yang paling membuat Bang Pasa sampai nahan, rasanya itu Nah apa? itu dan nggak jadi tahu? nggak tahu tadi semenjak yang apa ya, kita dengar bareng. Kalau itu kita dengar bareng, kresek. Arah pintu sana tuh Mbak, arah pintu sana kresek. Terus kita sempat rapat kan, assalamualaikum. Oke. Nggak tahu kalau menurut Mbah fenomenanya ternyata mau bagaimana sama aku nggak tahu gitu. Cuman aku ngerasanya suara Bom. ya Allah Bom, gue lagi lemes Bom. Assalamualaikum Bom. Assalamualaikum. Oh, bisa jawab. Mbak Sri, Langsung kontak ya? Mbak Sri. Oh, si Sri lagi. Nggak, gini. Tadi Mbak yang di atas. Yang nuang minyak. Yang nuang minyak siapa Mbak? Mbak Sri pakai gaun warna biru, bagus kan? Anjir, hanya serem banget goblok. Oke. Iya. Yang nuang minyak siapa Mbak Sri? Minyak wangi. Ini aku tanya-tanya nggak apa-apa ya Mbak ya? Gak apa-apa. Nih, coba kalian dulu deh. Kenapa dari awal kamu tuh ngikutin Bang Pasa? Hah? Kenapa dari awal jangan bilang suka terus? Berdiri aja, berdiri. Yuk, coba ngomong. Kamu mau ngomong, mau nyampein sesuatu? Iya. Hah? Apa yang ingin disampaikan? Kamu ingin balas dendam? Iya, balas dendam. Balas dendam apa? Hah? Saya begini Kamu begini? karena si Deden. Sebentar, Mbak. Maaf. Boleh, tanya aja nggak apa-apa. Mbak Sri hamil. Anak saya. Hamil Mbak. Iya. Oke. Boleh ceritain lagi, si Deden itu siapa? Pacar saya. Kamu dihamili sama pacar kamu? Iya, karena dia saya begini. Dan pacar si Deden itu nggak tanggung jawab sama kamu? Kabur. Oh. Berarti yang aku lihat biru-biru daster mungkin itu Mbak. Iya, memang pakai baju biru, dasar biru ini. Oke, rambutnya sih lumayan panjang dari segini nih. Semuanya nggak pakai alas kaki dia. Mbak Sri, maaf sebelumnya maaf. Ya. Tadi sosok yang pegangin saya siapa Mbak Sri? Teman-temannya di sini. Kamu makhluk di sini atau? Bukan. Oh, kamu dari mana? Dari jauh, bukan dari tempat ini, tapi sering datang ke sini. Saya cuma mampir. Oh, kamu mampir aja. Oh, Saya lagi jalan-jalan. oh kamu jalan-jalan terus kamu mampir ke sini, ngelihat kita ada di sini. Iya, ramai. Ngelihat Mamijan atau ngelihat Pasa? Atau ngelihat Ucok? Kenapa langsung ikut nimbrung? Ramai. Oh, rame. Oke. Baik, gini.
tetap nanti Mbah akan doakan, Mbah akan sempurnakan, kita nanti bareng-bareng baca Fatihah. Tapi Mbah mau tanya dulu. Sabar ya Mbak. Saya mau tanya dulu ya. Setelah itu, apa perlakuan atau tindakan dari Deden hingga akhirnya kamu seperti ini? Dia kabur. Oke, terus setelah kabur? Tidak mau tanggung jawab. Iya. Saya malu sama keluarga saya. Oke, paham, ngerti. Terus kenapa kamu sampai seperti ini? Kenapa kamu sampai Saya malu sama keluarga saya. hari terakhir kamu seperti apa? Saya bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Kenapa gitu Mbak? Sengaja menabrakkan badan saya. Astagfirullah, kamu lagi Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi rajiun. rajiun. Kamu hancur ya berarti ya? Ini kepala anak saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kepalanya cowok. Sabar ya Mbak Sri. Innalillahi wa inna ilaihi Saya ingin rajiun. mencari Deden. Nggak usah. Iya, sabar, sabar. Ini, nggak usah. Jangan pernah mengikuti dendam. Karena ketika kamu masih menyimpan dendam, kamu akan seperti ini terus. Karena dia saya seperti ini. Iya, tahu, paham. Tapi semua sudah berbeda alam, ya, berbeda alam. Mbah tahu setiap makhluk halus yang datang ke Mbah Mijan pasti ingin didoakan. Kamu seperti itu juga kan? Pengen disempurnakan juga kan? Tidak. Hah? Tidak. Maksud tidak gimana? Kamu mau seperti ini terus? Hah? Saya ingin Hmm? anak saya disempurnakan saja. Oh, tapi kan harus dua-duanya enggak apa-apa. Saya tidak mau. Tapi anaknya boleh? Anaknya saya boleh. Oke. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Biidznillah ta'ala. Ila ruhi arwahi ya ghaib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, Mbak Sri masih ada yang mau disampaikan atau Mbak Sri mau pergi? Tidak. Hah? Maksudnya kamu nggak mau pergi juga? Saya mau mencari Deden. Mbak Sri, kan mau kemana? Tapi kamu keluar dari tubuh bom ya? Kamu keluar dari tubuh bom ya? Nggak boleh kalau seperti itu. Mbak Mijan marah. Ini anaknya Mbak Mijan. Nggak boleh buat main-mainan. Kamu boleh berkomunikasi dengan Mbak Mijan, tapi cukup sekedarnya. Mbak, boleh aku yang Boleh. Boleh. aku bukan Deden, aku bukan. Pasya. Bukan. Mbak Sri yang sabar ya Mbak, jagain ya Mbak. Aku boleh peluk Mbak Sri? Ya. Mbak Sri sabar ya. Deden. Bukan, aku bukan Deden, aku Pasya. Mbak Sri sabar ya. Jangan gangguin bom lagi ya Mbak. Mbak yang tenang ya. Mbak yang tenang. Ikhlas ya Mbak. Deden bukan, Deden nggak ada Mbak. Ikhlas ya Mbak. Aku yakin Deden udah dapat balasan yang lebih pedih Mbak Sri. Sabar Mbak Sri ya. Sabar ya Mbak Sri. Sabar ya Mbak Sri. Ya. Oke ya. Tinggalin bom ya. Oke. Sabar Mbak Sri. Nggak boleh gitu. Nanti Mbak Mijan marah kalau seperti ini. Hah? Sabar ya Mbak Sri. Nanti Mbak Mijan marah kalau seperti ini. Ada yang lebih berhak ngebalas si Deden ke Mbak Sri ya? Ya. Bukan Mbak Sri. Ya. Saya ingin Deden seperti saya. Ya, pasti udah dapat pedih. balasannya. Pasti pedih Mbak Sri, pasti pedih. Ya, Mbak Sri tenang ya. Mbak Sri tenang. Deden seperti saya. Mbak Sri tenang, hidup bahagia. Nggak usah ada dendam ya Mbak Sri ya. 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 Oke, keluar. Nggak boleh ya, nggak boleh kelamaan di tubuh bom, nggak boleh, kasihan. Ya, Mbak Sri yang sabar Kasihan ya. Nggak boleh ya. Yang sabar Mbak Sri. Oke. Hah? Beneran loh. Mbak Mijan sekali lagi mengatakan pergi atau tidak. Yang sabar ya Mbak Sri ya. Nih, udah kalau marah, kamu tahu sendiri kan, Sri. Jangan Mbak, jangan marah Mbak. Ayo Mbak Sri ya. Coba lihat Mbak Mijan. Kalau Mbak marah, tahu kan? Oke, pergi ya. Oke. Allah Akbar. Nah, pintar, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan harus pentas atau setelah Bom. Mau jatuh gue pegangin. Gak apa kan mau jatuh. Lo mau jatuh, gue pegangin.
Iya, mau jalan oleng begitu modelnya. Bah kok, bah. Iya, mbak jauh-jauh lagi. Marah lagi ya. Bah. Astagfirullahaladzim, cok apaan sih lo, cok? Alhamdulillah. Bom, kamu Tragis ya, Mbak? ya tragis banget. Tasbihnya Mbak mana ya? Ya? Oh, Masya Allah. Bom, kamu pakai, Bom. Udah nggak muat. Mbak, Gak apa-apa, gak apa-apa. Lemes habis meluk Sri tadi lemes banget kan? Wah, alhamdulillah. Coba kalian semua istighfar ya dalam hati ya. Istighfar ya. Istighfar. Bom, kamu istighfar ya, Bom ya. Memang menyedihkan sekali. Mbak ngebayangin dari ceritanya aja. Wah, wanita hamil bunuh diri nabrakin ke kereta. Bayangin deh, hancurnya seperti apa. itu dari kepala dia. Iya, artinya kan memang dalam kondisi hamil kan pasti meletus dong perutnya. Dan ini siapa yang bisa disalahkan seperti ini? Coba, kalau udah seperti ini, maka jadilah seorang pria yang memang bertanggung jawab. Kita lahir dari rahim ibunda, maka kan kita seharusnya menghargai wanita. Bener, Mbak. Gitu kan. Jadi pesan yang bisa kita ambil dan pelajaran ekspor mistis kita malam ini ya ini yang terjadi. Dan jangan salah juga bahwa ketika kita coba-coba melakukan seperti itu hingga menyebabkan sang kekasih kita meninggal dunia, kan kita juga yang kebagian dosanya. Iya dong? Iya, Pak. Iya kan? Kita melakukan seperti itu tapi tidak bertanggung jawab. Gitu. Masya Allah. Si Deden ini kacau. Berarti kayak dari awal tadi ya, makanya mungkin bisa jadi ya mirip sosok posturnya lah ya, mungkin posturnya besar kayak kan mohon maaf ya Bang Faisal kan anting-antingan lah pakai ini, mungkin fuckboy kali ya bahasanya kan gitu kan. Tapi kan Brother Pasa fuckboy bukan? Enggak. bukan. Saya fak guru. Dia doyan cowok. Itu yang cowok. Masya Allah. Oke nggak apa-apa. Baik. Gimana sih kesan-kesan dari Bro Pasha, Bro Ucok ikut ekspor Mbak? Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Mbak. Masya Allah, apalagi, Mbak. Udah. Mbak mau ngomong, Mbak mau ngobrol, Mbak mau bicara yang baik. Masya Allah, Mbak. Apaan lagi sih, Mbak? Biar ditutup. Mbak menemukan satu kode yang luar biasa di nah ini di kayu ukiran ini. Ternyata ini dibuat pada tahun 1948. Tuh kalau atasnya angka apa? Mungkin angka Jawa kali, Mbak. Angka Jawa 2259. Tahun apa kalau Jawa tuh, Mbak ya? Tahun Saka. Saka. Tahun Saka. Oke. Jadi kalau seperti ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang ada kayu-kayu yang dibuat ukiran dan dibuat pernak-pernik seperti ini yang kita tidak tahu sejarahnya seperti apa. Iya. Oke, kita kembali lagi ke kalian berdua. Dari awal Memijan ketemu dengan Pasha dengan Ucok sama sekali tidak ada rencana apapun, kita ngalir saja dan sampai di akhir kita penelusuran apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang ingin kalian katakan.
Sudah cukup ya Mbak, sudah cukup ya Mbak. Aduh, lemas Mbak, astagfirullahaladzim. Oke, cukup sih, cukup sih. Cukup. Udah kelar kan Mbak ya, udah kelar. Episode ini udah kelar. Udah kelar, udah. Aduh. Nggak ada pesan-pesan atau apa, kita melihat sebuah fenomena Oh enggak, kalau pesan mungkin buat bilangnya Mbah Mijan Lover atau apa Mbah? Sobat mistis. Nah, buat sobat mistis semuanya yang akan kita peroleh malam ini sebenarnya kayak tadi Mbak Mijan pesan bahwa kita sebagai laki-laki tolonglah hargai wanita, ya kan? Karena kita juga berasal dari ibu kita yang seorang wanita, adik-adik kita juga pasti ada yang wanita. Tolong dihargai, jangan sampai disakiti hatinya. Intinya itu Mbak ya. Bagaimana kita menghormati wanita itu adalah menunjukkan derajat kita setinggi apa sebagai seorang laki-laki, intinya itu Mbak. Sama, ya udah ngalamin sendiri, kalian juga bisa nyaksin sendiri. Ini bener-bener mistis yang no hoax, no settingan. Memang real seperti itu yang udah kita alamin berdua juga. Sampai di titik terakhir seperti ini, Cok ngomong apa Cok? Kalau saya sih Mbak ya, ini pengalaman yang buat saya baru pertama kali. Oke. Dan banyak banget yang saya lihat yang saya nggak nyangka itu ternyata memang berbentuk, ya kita sepakat bentuknya juga sama-sama yang seperti lihat, cuman saya tadi lihat tangan di jendela itu yang paling saya jelas ya, jelas tangan, bentuk telapak tangan seperti tangan manusia, demi Allah Rasulullah. Saya nggak pernah mau berucap bohong, tapi saya bersumpah itu saya nggak mau. Itu udah dilarang sama agama. Itu yang pertama. Terus wangi itu yang nempel kepada tubuh saya, yang ditetesin dari minyak itu dari pada saat kondisi sendiri. Pada saat kondisi sendiri dan kondisi berdua sama Bang Fajar itu 2 kali. Wanginya nempel, kadang hilang, kadang tidak. Terus? Dan takutnya itu tidak bisa diceritakan, Wah. Oke. Betul-betul mengerikan. Tambahan satu lagi dari Mbak Mijan bahwa kita juga mendapatkan sebuah pesan penting. Satu lagi, mengambil jalan pintas walaupun dalam kondisi yang menyedihkan seperti Sri, itu pun tidak diperbolehkan dalam agama, gitu kan? Apalagi kalau sampai benar-benar kita mengambil jalan pintas dan benar-benar melakukan bunuh diri, maka si sukma tubuh kita itu akan terus berjalan mengikuti rasa dendam, rasa amarah dan sebagainya. Selalu ada solusi di dalam setiap masalah. Jadi kalau kalian benar-benar merasakan sebuah kebuntuan dalam hidup kalian, curhatlah. Kita masih punya banyak teman-teman yang sayang dengan kita. Kita ngobrol saja dengan sahabat karib, dengan guru spiritual Anda, dengan siapapun. Kita cari solusi bersama-sama. Ikhtiar itu sangat penting dan sangat dianjurkan pada saat kita dalam kondisi kesusahan. Ya Bang. Astagfirullahaladzim Bang, kenapa sih Bang? Oke. Cukup. Oke, ikuti terus penelusuran Mbak Mijan. Ikuti terus explore mistis Mbak Mijan setiap malam Sabtu jam 8 malam. Thank you banget buat Ucok. Siap, luar Mbak, biasa. sama-sama. Thank you banget buat. Ngomong-ngomong tadi kita berapa menit? 10 dong. Yang bener. Serius, oke. Bunyi dong. Oke. Thank you buat Pasha, luar Sukses biasa terus. kalian. Memang buat sebenarnya mistis. sih udah nggak bisa ngomong lagi deh pokoknya. Iya Mbak, udah Mbak. Oke. Mistis lover. Cobain jadi aneh. Besok aneh nggak akan nyoba lagi. Kalau panjang gimana? Kan Mbah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh Mbak ya. Hapus rasamu, lawan takutmu. Salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, termasuk restoran terbengkalai ini. Sopo nandur bakal ngunduh, becik ketitik olah ketoro. Siapa yang menanam, maka akan memetik. Yang baik akan terlihat, dan yang buruk akan tampak. Lor kidul wetan kulon hanamung dalan barat, yen oratin owai bakal tinemu pepesti. Utara, selatan, timur dan barat adalah arah angin. Jika kita tidak mengubahnya, maka hanya akan terhenti di satu arah. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.